Dan dari penjelasan sebelumnya, kami akan memberikan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Payuan Lestari. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha dan bisnis dapat dilakukan dan berjalan sukses. Yang kedua, menerima gagasan baru di dalam dunia bisnis. Yang ketiga, mendengar saran orang lain. Yang keempat, bersemangat dalam menjalankan bisnis. Kemudian ciri-ciri wirausahawan yang sukses dapat dilihat dari yang pertama, mengandalkan tingkat percaya diri yang tinggi untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, cepat memecahkan masalah yang dapat menghambat kesuksesan. Yang ketiga, bekerja keras dalam menjalankan usahanya. Yang keempat, tidak takut dalam mengambil resiko. Dan selanjutnya, keberhasilan wirausaha dapat diidentifikasi dengan melihat sikap positif yang ditunjukkan. Setiap orang yang memiliki etos kerja yang tinggi pasti akan selalu bersemangat dalam mencapai keberhasilan usahanya. Selain itu, seseorang yang mampu mengelola waktunya dengan baik bisa dijadikan sebagai salah satu keberhasilan wirausaha. Karena dengan kemampuan dalam mengelola waktunya dengan baik, ia akan berpikir bahwa waktu itu sangat berharga, maka ia akan memanfaatkan waktunya dengan baik. Selanjutnya, modal kewirausahaan yang harus dimiliki wirausaha. Yang pertama, modal intelektual dapat diwujudkan dalam bentuk ide-ide, karena ide merupakan modal utama yang akan membentuk modal lainnya. Yang kedua, modal mental adalah kesiapan mental berdasarkan landasan agama, diwujudkan dalam bentuk keberanian untuk menghadapi resiko dan tantangan. Yang ketiga, modal material adalah modal dalam bentuk uang dan barang. Dan selanjutnya, kegagalan usaha adalah hambatan-hambatan yang terjadi baik internal maupun eksternal. Yang dikatakan dengan internal itu dari dalam, contohnya itu seperti modal, dan yang dikatakan dengan eksternal itu dari luar, contohnya dari ancaman dari produk lain, sehingga dapat menghambat perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri. Dan faktor-faktor dari kegagalan usaha itu yaitu kurangnya pengalaman manajemen, kurang mampu membuat perencanaan keuangan manajemen, tidak melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun faktor yang menyebabkan kegagalan itu sendiri yaitu yang disebabkan oleh pemimpin itu sendiri. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang kegagalan dari suatu usaha itu sendiri. Di antaranya adalah seorang wirausahawan yang dapat mempelajari kegagalan dari sebelumnya dalam berusaha akan mendapatkan kemajuan dan keberhasilan yang lebih besar lagi. Dan kegagalan usaha pada umumnya disebabkan oleh pemimpin yang tidak konsisten dalam menjalankan usaha. Dan kegagalan dari suatu usaha dapat dilihat dalam karakteristiknya, yaitu seperti dedikasi, meremehkan waktu, dan lokasi usaha. Lokasi usaha yang buruk, lalu pembelanjaan besar yang menimbulkan pengeluaran awal yang tinggi. Selanjutnya ada beberapa peluang usaha yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, memanfaatkan barang bekas. Contohnya seperti kita mendaur ulang plastik sampah, kita jadikan sebagai hiasan-hiasan rumah. Yang kedua, memanfaatkan barang yang tersedia atau disediakan oleh alam. Seperti tanah liat kita jadikan sebagai guci, teko, asbak, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar. Contohnya kita ingin membuat usaha fotokopi di area kampus. Selanjutnya, dalam proses penerapan kemampuan ada 4 jenis inovasi yang dapat dikembangkan. Yang pertama, invensi, penemuan baru. Yang kedua, ekstensi, pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, duplikasi, penggadaan atau memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Yang keempat, sistensis, penggabungan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Dan dari penjelasan sebelumnya, kami akan memberikan contoh satu tentang pengusaha. Menjadi pengusaha itu tidak perlu memiliki modal yang besar, bahkan dengan modal sedikit saja bisa jadi sukses, seperti Pak Made Sutamaya. Pak Made Sutamaya ialah pemilik kioski galeri. Ia pria asal Kuta, Bali. Ia berhasil memanfaatkan tumpukan sampah kayu bekas dari pinggiran pantai. Ia membuat sampah tersebut menjadi desain interior yang bernilai jutaan rupiah. Ia membuat seperti meja, kursi, kaca rias, dan lampu berdiri. Bahkan karya ini terkenal sampai mancanegara. Dengan memiliki pengalaman yang besar, ia mampu bersaing dengan pengusaha sukses lainnya. Walaupun dia tamatan SMA, tapi dia mampu menghasilkan uang sebesar 300 juta per bulannya.
Jadi, untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses itu, ia harus memiliki tekad yang kuat dan kegigihan pada saat menjalankan bisnisnya.